Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini Selasa tanggal 22 November 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Dikatakan demikian, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, takut dan setia serta beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini adalah sebagian dari isi pada pidato perpisahan Samuel kepada bangsa Israel. Isi pidato ini dimulai dengan pernyataan Samuel mengenai kesetiaannya kepada kebenaran selama dia memimpin orang Israel. Ayat 3 dan 4 menyatakan integritas Samuel sebagai pemimpin. Dia tidak pernah memeras siapapun dan tidak pernah merugikan siapapun. Dia adalah pemimpin yang sangat setia hingga akhir masa dia menjabat sebagai hakim. Tidak ada satu orang pun bisa mengatakan bahwa dia pernah menerima sogok ataupun melakukan kekerasan. Dia adalah seorang hakim yang sangat baik dan setia kepada Tuhan. Setelahnya kepemimpinan di Israel diperintah seorang raja, dialah Saul, sang raja Israel. Selain itu, Samuel memberikan peringatan kepada Israel untuk selalu takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Dia dan hanya kepada Dia saja. Tidak ada satu momen pun di mana orang-orang Israel boleh merasa aman dari godaan untuk meninggalkan Tuhan. Godaan untuk menyembah ilah lain bukan hanya ancaman masa lalu yang sudah lewat, tetapi merupakan ancaman yang senantiasa ada untuk menyeret dan menjatuhkan umat Israel ke dalam penyembahan berhala. Jika Israel gagal untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Allah, maka Allah akan membuang Israel maupun membuang raja mereka. Ini merupakan peringatan yang tegas. Dalam sejarahnya, ini terus menjadi kenyataan di dalam sejarah umat Israel. Mereka dipimpin oleh raja yang tidak mau menyembah Tuhan dan akhirnya membuat seluruh Israel jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan agar tetap menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah dan kita puja. Di sekitar kita begitu banyak godaan yang dapat menarik kita untuk menjauh dari Allah dan bahkan melupakannya. Godaan bisa datang tanpa kita sadari. Godaan bisa juga muncul dari kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang, terhadap kemajuan zaman ini, sehingga kita menjadi lebih memuja orang tersebut atau kemajuan zaman saat ini dibandingkan Allah. Waspadalah terhadap semua godaan tersebut. Saudara yang terkasih, setialah selalu dalam setiap ibadah yang kita lakukan karena kita percaya Allah juga setia menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun semua umat-Mu memiliki sikap takut akan Tuhan yang lahir dari kesadaran akan kedahsyatan Allah dan kesukaan untuk tunduk mengakui kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Kami
rindu agar setiap kami orang percaya memiliki sikap hormat kepada Tuhan yang diungkapkan dalam ketaatan dan kesetiaan beribadah, setia dengar-dengaran firman Allah, dan hidup berpegang pada segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepadamu. Ya Tuhan, berkati para pendengar renungan pagi ini, mereka yang mencintai Tuhan dan merindukan pertolongan-Mu, yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala persoalan, masalah, dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Masalah yang kami hadapi tidaklah lebih besar dari kuasa Tuhan, dan kami percaya tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang dapat menghalangi atau memisahkan kasih Tuhan daripada kami umat-Mu yang selalu mengasihi-Mu. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga menopang mereka yang lemah, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.